Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa teknologi mesin yang saya banggakan dan saya sayangi. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan selalu semangat dan terus kreatif ya. Untuk mengawali video learning saya akan membahas tentang bagian dari mata kuliah sistem kelistrikan otomotif ya, yang di dalamnya itu ada teori dan praktek ya. Baik, untuk submateri yang saya berikan ini adalah tentang teknologi ACG starter ya, yang kepanjangannya adalah alternating current generator ya. Teknologi yang cukup revolusioner dan menjadi tonggak mesin hybrid kalau kita mau kreatif ya. ACG starter ini sebuah lesatan teknologi yang ditemukan oleh Honda, dan jika kita mampu melanjutkan evolusinya, bisa jadi ini nanti akan menjadi teknologi yang mampu hybrid dengan sistem combustion engine ya. Baik, saya mulai. Oke, teknologi ACG starter atau alternating current generator ini adalah salah satu fitur canggih yang diperkenalkan oleh Honda untuk motor-motor terbarunya. Kita pasti familiar sekali ya, karena ACG starter ini juga dipasangkan di motor-motor Honda yang harganya murah ya atau terjangkau, seperti Honda Beat itu juga sudah pakai ACG starter ya. Kalau di deck bagian kiri itu ada tulisannya ISS, nah itu biasanya motor matic ya, motor matic Honda itu sudah menggunakan fitur ACG starter. Untuk sementara ini fitur ACG starter digunakan pada semua motor matic Honda keluaran terbaru ya. Fitur ACG starter ini ya, itu sebenarnya berangkat dari rasa kurangnya Honda pada fitur starternya ya. Starter motor matic Honda zaman dulu itu kan suaranya keras banget ya, kayak helikopter ya. Iya, suaranya pasif, ada suara kerasnya, betak gitu ya. Baru mesinnya hidup ya, kayak motor rusak gitu loh, padahal itu baru ya. Nah, tetapi sekarang ya, motor-motor matic Honda itu nggak ada suaranya kalau di starter, tiba-tiba hidup ya, langsung hidup gitu, langsung nyala gitu, tanpa ada suara desiran motor starter gitu, langsung hidup gitu ya, langsung nyala gitu. Itu canggih sekali itu Honda itu mengevolusi sistem starternya, dan sistem starter ini itu terintegrasi dengan sistem pengisian ya. Teknologi ACG starter ini pasti hak patennya juga banyak sekali. Baik, akan saya tunjukkan dulu keunggulan dari sistem ya, dari sistem rangkaian ACG starter ini, yaitu kalau ini gambarnya dulu ya. Nah, ACG starter itu menggunakan banyak sekali kumparan ya, segmen kumparan. Nah, ini Anda bisa lihat tuh segmennya. Kira-kira ini ada 18 kalau saya hitung, 18 segmen ya, kumparan. Bentuknya seperti ini ya. Biasanya kalau motor konvensional itu kumparannya cuma ada 4 atau bahkan cuma ada 2 atas bawah gitu ya. Honda zaman dulu itu, Honda C series itu kan kumparannya cuma 2, atas sama bawah aja. Kalau ini sudah 18 ya, 18 segmen. Oke, berikut adalah keunggulan utama dari sistem ACG starter pada sepeda motor Honda Anda. Yang pertama adalah mengurangi getaran dan bunyi saat menyalakan mesin motor ya.
Sebenarnya ini juga ada positifnya, juga ada negatifnya. Negatifnya kalau dicuri itu ya mudah ya. Dicuri itu nggak ada bunyi starternya, langsung mesinnya kan halus ya, langsung hilang gitu. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi BBM. Kenapa kok bisa gitu ya? Sistem starter yang terbaru ini dia ada mekanisme dekompresi. Nah, mesin ya ketika akan dinyalakan atau starting itu biasanya memakai bahan bakar yang banyak sekali. Untuk awalan start itu butuh banyak bahan bakar. Nah, tetapi di sistem ACG starter ini ada mekanisme dekompresi atau mengurangi kompresi sehingga mesin lebih ringan untuk di start ya, sehingga lebih hemat bahan bakar gitu ya. Nah, karena adanya sistem ini maka Honda juga pede menggunakan fitur ISS ya, idling start system automatic ya. Jadi kalau di lampu merah lebih dari 60 detik itu 5 detik pertama itu mesinnya mati. Nanti Anda nggak usah start, gas gitu aja langsung mesinnya nyala. Seringan itu karena mekanisme dekompresinya sangat membantu ya, pada kata. Kalau motor zaman dulu ya cepat rusak ya, kalau dinyala tiap lampu merah mati mesinnya, nanti nyetater lagi ya itu cepat rusak itu nanti. Soalnya berat sekali ya, untuk start itu berat sekali kalau motor konvensional. Kemudian yang ketiga adalah ACG starter ini dia mampu mengisi aki secara otomatis. Jadi kalau dia itu running itu juga dia menjadi alternator itu, generator yang menjadi alternator itu canggih itu. Jadi dia sudah bisa menjadi motor starter kalau di awalan di start, tapi ketika running dia berubah itu menjadi alternator. Nah itu jadi dia dua kerja di dalam satu sistem ya. Kemudian yang keempat itu ya, ACG starter ini ternyata meminimalisir perawatan motor karena tidak perlu menggunakan brush yang biasanya terdapat pada dinamo biasa. Jadi dia nggak pakai brush. Brush itu adalah seperti arang ya, arang karbon yang dia itu digunakan untuk mengkontakkan listrik pada motor starter. Dia nggak pakai itu. Ya. Jadi friksinya atau getarannya juga rendah sehingga mesin-mesin Honda yang matic itu kan halus sekali ya, karena dia friksi atau gesekannya sangat minim sekali. Gesekan yang minim, friksi yang minim menghasilkan getaran mesin yang halus, dan poin yang penting adalah menghemat bahan bakar ya. Sudah jelas ya logikanya ya. Baik. Kemudian pengertian dasar dari ACG starter. Nah, tadi ACG itu adalah alternating current generator ya. Nah jelas nih, AC itu kan adalah arus bolak-balik ya, yaitu alat untuk menghasilkan listrik hasil arus bolak-balik, sedangkan starter yaitu alat untuk memulai kerja suatu alat lain atau mesin ya, sehingga keduanya dikombinasikan menjadi ACG starter. Jadi dia bisa jadi AC ya, penghasil arus AC, bukan AC pendingin ya, tetapi dia juga bisa menjadi starter yang dikombinasikan di dalam dua kerja di dalam satu sistem. Itu ya. Coba saya tunjukkan lagi komponen utamanya. Komponen utama dari ACG starter yaitu magnet flywheel atau penyeimbang ya. Kemudian di situ ada statornya, kemudian di situ ada flywheelnya. Jadi flywheelnya ada dua, flywheel pada magnet sama flywheel yang dia itu memutar crankshaft atau poros engkol. Ya, jadi kenapa kok butuh dua flywheel? Jelas, karena memutar ya, kumparan ini nanti akan memutar seluruh komponen di dalam mesin. Makanya kalau hanya ada satu flywheel dia tidak akan balance atau seimbang, maka dia butuh dua flywheel sehingga torsinya dia besar untuk melakukan putaran pada engine. Seperti itu ya simpelnya ya.
Nah, di pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan tahapan-tahapan proses kerja dari ACG starter. Kalau yang ini saya sampaikan secara global dulu, kelebihan-kelebihan dari ACG starter yang ditemukan berdasarkan dari evolusi dua mekanisme, yaitu sistem pengisian dihybrid dengan sistem starter, dijadikan satu menjadi satu rangkaian yang disebut ACG starter atau alternating current generator. Menarik ini untuk dipelajari. Baik, sekian dulu. Tolong belajar yang banyak, yang kreatif ya, mengembangkan ilmu. Dan teknologi ACG starter ini mekanik di Indonesia sudah banyak sekali yang memodifikasi untuk dipasang di motor-motor lain dan berhasil ya. Dipasang di Yamaha, contoh di RA King berhasil, dipasang di Honda Tiger ternyata juga berhasil ya. Bagus ini. Berarti sistem rangkaian ini ternyata support ya dengan rangkaian-rangkaian mesin-mesin yang lama. Berarti dia bekerja secara sistemnya bekerja secara individu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.